Di Semarang, Jawa Tengah, kata rob seakan menjadi hal biasa bagi warga nelayan di kampung Tambak Lorok. Dan ironisnya, warga nelayan Tambak Lorok menolak direlokasi dan memilih bersahabat dengan rob. Mereka tidak ingin jauh dari pantai dan laut yang menjadi mata pencaharian mereka. Tambak Lorok. Inilah nama kawasan kampung nelayan yang ada di pesisir utara kota Semarang, Jawa Tengah. Kawasan Tambak Lorok identik dengan rob, karena di kawasan ini genangan rob seakan bertahan abadi. Rob di kampung nelayan Tambak Lorok mulai terlihat sejak tahun 1998, bersamaan dengan pengembangan kawasan industri Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Memasuki tahun 2005, rob yang menggenangi kawasan permukiman warga Tambak Lorok semakin tinggi. Keadaan ini membuat sejumlah warga harus meninggikan rumah agar terhindar dari genangan rob. Dalam perkembangannya, rumah warga kini harus berlomba-lomba dengan tingginya rob yang juga diperparah oleh penurunan permukaan tanah di kawasan pesisir utara Semarang. Sementara bagi warga yang penghasilannya pas-pasan, terpaksa merelakan rumahnya tenggelam oleh rob. Ya, sudah berpuluh-puluh tahun warga di kawasan Tambak Lorok Semarang ini hidup di tengah kubangan genangan rob yang selalu datang setiap hari. Sayangnya, warga menolak untuk direlokasi karena banyak yang berprofesi sebagai nelayan dan tidak ingin jauh dari kawasan pantai dan laut. Siti Halimah, salah satu warga kampung Tambak Lorok, menunjukkan rumah yang tergenang rob di bagian ruang tengah. Genangan rob seakan abadi karena setelah dikeringkan akan muncul genangan kembali bersamaan dengan datangnya rob yang saat dimulai pada pukul 3 dini hari hingga pukul 10 siang. Siti bersama suaminya yang bekerja sebagai nelayan pasrah dan tak tahu bagaimana hidup menghindari rob. Dalam kurun waktu 10 tahun dirinya sudah meninggikan rumah sebanyak 3 kali. Ini sudah tiga kali naiki. 10 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Sampai ambles ya. Itu tiap jam 3:30 pagi sampai nanti kan surut, nanti kembali lagi, surut kembali lagi sampai maghrib udah selesai, nanti gitu lagi terus. Hal sama juga dirasakan Maskan, salah satu nelayan di kampung Tambak Lorok yang memilih hidup berdampingan dengan rob. Tawaran relokasi dari pemerintah kota Semarang dirasa memberatkan karena lokasi yang baru jauh dari pantai dan laut yang menjadi tempat mata pencarian. Susah. Hah? Susah. Kenapa, Mas? Soalnya kalau orang satu mau, yang banyak pasti nggak mungkin mau, Mas. Soalnya kerjanya memang di sini dari kecil ya, Mas. Susah dulu pernah mau pindah tapi nggak jadi. Susah lah di sini. Artinya memang nggak mau jauh dari laut. Kalau jauh dari laut nggak mau ya? Nggak mau lah kerja apa, Mas? Dari kecil nelayan itu aja. Di sisi lain, rob justru mendatangkan rezeki dan penghasilan. Slamet Suroso salah satunya. Puluhan tahun ia menjadi penjual minyak tanah. Namun karena fenomena rob membuatnya beralih menjadi penjual LPG keliling. Setiap hari, Slamet Suroso masuk rumah warga menerjang rob mengantarkan pesanan LPG. Sejak rob makin meninggi, Slamet Suroso bisa menjual LPG ukuran 3 kg sebanyak 120 tabung dengan cara keliling mengendarai becak motor. 120 tabung. Kebanyakan mereka kendalanya apa? Kendalanya tuh kadang-kadang ya jalannya banjir semua, jadi nggak bisa jalan. Kirimnya satu bako lah, kadang ada 5, ada 4, ya ada yang 3. Jadi saya pengantar, Pak. Kondisi geografis dan topografis kota Semarang memang tidak bisa lepas dari kerawanan masuknya air laut pasang ke darat atau rob. Terlebih jenis tanah di kawasan pesisir utara Semarang tergolong aluvial lunak sehingga mudah amblas. Guru Besar Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang, Profesor Wiwandari Handayani menilai, rob di pesisir utara Semarang makin parah karena penurunan tanah mencapai 10 hingga 20 cm per tahun. Salah satu penyebabnya akibat penggunaan air tanah yang tak terkendali. Sementara relokasi warga terdampak rob perlu waktu
yang tidak singkat. Kalau rumah susun itu kan sudah menjadi opsi yang pernah dan sudah dilakukan juga, tapi memang perlu dikembangkan lagi ya. Saya kira pemerintah kota dan pemerintah pusat juga sudah ada program-program pengembangan tambahan rumah susun. Tetapi khusus untuk masyarakat nelayan ini memang agak tantangan nih, kan lanjur beradaptasi Pak. Jadi mungkin kalau kita kayaknya ngelihatnya kok gimana, mereka sudah biasa. Nah akhirnya kan makin sulit ya untuk kita untuk ngajak mereka untuk ayo kita pindah. Jadi memang harus ya kita memahami ekologi sosialnya. Kini, fenomena perubahan iklim ikut mengancam karena berpotensi menambah atau memperluas rob masuk ke area daratan. Sayangnya tak banyak warga maupun pemerintah yang berpikir panjang untuk menangani bencana rob. Pembangunan tanggul laut hingga peninggian jalan hanyalah solusi sementara mengatasi rob. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah.